Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji lagi, kita akan belajar lagi dengan bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kita akan ngaji lagi kali ini mengenai situasi keluarga nih Bang J. Pak Ustadz, jadi kasus seorang anak yang susah sekali dibilangin anak nakal gitu ya Pak Haji ya, termasuk ya salah satunya di keluarga saya juga itu Pak Ustadz. Gimana ya caranya itu supaya anak itu dikasih tahu mau nurut gitu kira-kira. Gimana itu Pak Ustadz? Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang keinginan kita memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kan angan-angan, cita-cita. Kemudian yang jangan hanya menjadi doa aja sama ya Allah berikan aku rezeki yang halal dan thayyib, tapi di kamar aja ya, kapan rezekinya datang kan gitu ya. Bener. Itu sampai jeglek nggak bisa. Kalaupun ada, nah itu udah suatu keajaiban. Satu keajaiban ya, nggak taunya dia punya tuyul lah ya, itu keajaiban kalau rezeki ya. Tapi kalau memang yang namanya anak itu kan biasanya orang tua ini kalau anaknya tahu nakal ndaknya kan sudah mulai dewasa tuh. Sebenarnya di dalam Islam itu sebenarnya sudah banyak cara-cara yang diajarkan ya, oleh Rasul, oleh para ulama-ulama. Kalau seorang itu hamil suruh sering baca Quran kan gitu ya, ya itu pelajaran baik lah. Cuma niatnya yang harus karena Allah Ta'ala. Baca Quran dibaca, tahu anaknya laki baca surat Yusuf biar gantengnya kayak Nabi Yusuf. Anaknya cewek dibacain apa? Surat Maryam. Bukan begitu caranya ya. Anaknya dari keluarga yang kulitnya gelap ya, maunya kulitnya cerah ya gimana ya, nggak bisa lah ya. Walaupun itu pengharapan baik boleh, tetapi ya lihat-lihat caranya. Terus maunya kayak Nabi Yusuf gitu, terus gantengnya itu bikin orang itu bisa cewek itu tertarik ya, nggak seperti itu juga ya. Nah itu duniawi, namanya duniawi itu begitu. Jadi yang dilihat itu gantengnya, nggak tahu kalau orang tuanya yang nggak karu-karuan itu nggak sadar. Ya biasa aja, natural, nanti biarkan Allah yang bimbing. Nah kalau baca Quran boleh, niatkan lillahi ta'ala, pahami arti demi arti, jalankan ayat demi ayat, walaupun sulit jalankan. Tidak tahu ya nanti tanya yang lebih tahu, kemudian jalankan. Seperti itu aja. Allah nanti akan memberikan anak itu akan seperti apa. Nah istilahnya anak baik atau kurang baik atau bandel atau kurang ajar itu memang itu sebenarnya bukan semata-mata Allah menginginkan sebenarnya, tapi dari perbuatan ayahnya atau perbuatan ibunya yang diambil oleh Allah Ta'ala kemudian dilebihkan. Biasanya dilebihkan, baiknya dilebihkan, jadi anaknya itu biasanya kadang ada anaknya lebih baik daripada orang tuanya, itu ya karena dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang anak dilebihkan nakalnya karena nggak taunya memang ada nakalnya orang tuanya, memang diambil oleh Allah Ta'ala, dilebihkan lagi. Pandai juga sama, diambil kepandaiannya kemudian dilebihkan oleh Allah Ta'ala, lebih pandai. Kemudian sudah lebih pandai, nakalnya ditaruh di yang anak yang lebih pandai itu sendiri. Nah, jadi anaknya ya nggak taunya ya pandai, cerdas, tapi ya nakal ya sudah. Kalau anak yang nakal bandel itu diambil oleh Allah Ta'ala, entah sedikit entah banyak itu diambil dari situ. Kemudian itu udah pasti apa Ustadz, anak itu seperti bapak atau enggak ibu, atau enggak tersendiri gitu? Enggak, tetap orang tuanya ya, tetap. Jadi istilahnya anak itu pasti diambil dari ibu atau ayahnya. Kalau ayahnya anteng berarti ibunya yang nggak beres. Ya boleh dicek, silahkan. Tapi rata-rata seperti itu sih. Ya rata-rata seperti itu. Mamanya, ibunya ini kalau mamanya dari situ ya dilihat dari bapaknya anteng, nyantai,
kelihatan terdidik lah ya, kalau saya amati itu terdidik. Nah siapa lagi, umpamanya ibunya, umpamanya katanya model itu gimana sih, kan susah kadang-kadang diatur itu, semaunya sendiri. Dulu dinasihatin sama orang tuanya susah juga, seperti itu, sehingga itu menjadi tabiat yang dia tidak sadar. Makanya kalau tabiat seneng-seneng itu di dalam Islam kan dilarang, tabiat seneng-seneng itu. Jadi seneng itu boleh tapi ada batasan lah. Jadikan seneng itu bersyukur, bukan seneng itu ya seneng karena rasa syukur, itu masih boleh. Apa happy bentuknya itu ya seneng, tapi dari rasa syukur, sehingga senengnya tidak melebihi batas, masih boleh seperti itu. Dari sinilah sebenarnya kategori anak yang memang dengan cara-cara seperti itu, ini memang dimulai dari orang tuanya. Ya memang ada beberapa, nggak semua sih, nggak taunya si ibunya selingkuh, ya bisa, nggak ketahuan sih bisa aja, sehingga anaknya anak siapa wallahu alam ya. Tapi kalau enggak ya memang dari situ, dari titiknya. Kalau bapaknya baik ya ibunya agak sulit dinasehatin, berani melawan seperti itu, sehingga itu yang memunculkan genetik. Pada saat dia itu hamilnya itu juga berani melawan suami, atau dengan orang tua atau mertua, dia mengeluarkan egonya itu terlalu kuat, euforianya itu terlalu kuat ya. Itu bisa aja itu menjadi akhirnya si anak itu genetiknya ya genetik euforia, maunya seneng-seneng, kemudian egonya jelas seperti itu. Nah inilah yang seharusnya secara psikologis dampaknya seperti itu. Ustadz, kalau kejadiannya seperti itu, anak mencontoh, anak tuh istilahnya membawa sifat buruk dari orang tuanya, diawali memilih jodoh nih berarti. Jangan sampai nanti ketemu dengan menganggap dirinya baik, tapi bertemu dengan orang yang buruk pasti nggak mau. Tapi sulit juga yang itu karena kan biasanya kamuflase juga itu. Tapi pura-pura baik. Nah, cara menjodohi gimana biar nanti keturunannya baik? Belum ini mencari jodoh itu begini. Jadi ini memang yang diarahkan oleh agama kita Islam. Jadi dalam mencari jodoh itu bukan kita yang mencari. Sebenarnya kita yang memperbaiki. Oh, nanti akan datang. Sebenarnya itu kuncinya. Nanti Allah yang mengatur sebenarnya. Berarti mencari jodoh tuh kalimat apa tuh? Mencari jodoh itu boleh ikhtiar. Sama mencari rizki itu kan ikhtiar. Tapi Allah yang memberi rizki. Betul. Jangan sampai rizki itu diaku dia yang bekerja. Enggak. Betul. Makanya dalam mencari jodoh Allah yang mencarikan. Jadi kalau mamanya ada seseorang dapat jodoh menurut dia tidak baik, sebenarnya menurut saya pun itu bisa, lah itu memang jodohmu, kenapa? Emang kamu merasa lebih baik daripada orang lain? Enggak, orang itu hanya merasa dirinya baik. Makanya kalau saya tekankan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah ibadah yang baik kepada Allah Ta'ala, akhlak yang baik kita berikan kepada Allah Ta'ala, niatkan semuanya karena Allah, sehingga nanti akan mendapatkan jodoh-jodoh yang memang benar-benar baik. Dia nurut tapi punya keberanian, bukan berani itu berani sama suami, enggak. Dia nurut tapi punya keberanian, nurut dikasih nasihat suami dia nurut, keberanian dia mengelola keluarganya, boleh. Dia nurut dikasih uang dia terima, keberanian dia jaga uangnya itu agar tidak dia belanjakan untuk hal-hal yang tidak baik, berani dia seperti itu. Dia mau beli sesuatu, tanya sama suaminya, boleh enggak saya beli ini? Nah, ini istri yang baik, istilahnya seperti itu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, untuk mendapatkan istri yang baik itu bukan karena mencarinya yang pintar, enggak. Karena memang dari Allah Ta'ala yang memang sudah mempersiapkan seperti itu. Nah, jarang sekali orang itu memahami, dia mencari mendapatkan, enggak. Banyak kok Pak Ustadz yang dia itu mencoba cari, dia itu istikharah, tapi setelah nikah beberapa tahun bisa banyak. Nah ada juga yang memang dia itu mencoba cari, dia merasa nggak cocok terus-terusan sehingga sampai 7 kali ya ada. Ada juga Ustadz, seorang laki yang merasa dirinya tidak baik, ingin mempunyai anak yang baik, jadi dia mencari wanita yang baik.
Supaya nanti dia menyadari, wah saya nggak baik nih, saya harus cari wanita yang baik biar keturunan saya jadi baik. Itu gimana kalau seperti itu? Ya itu kan hanya proporsinya keinginan dia sendiri, Ci. Jadi boleh seperti itu, dia merasa kurang baik mencari orang wanita yang baik, boleh, malah itu. Cuma yang harus diketahui, kita yang harus kita selesaikan. Walaupun nanti dia itu mencari wanita baik, bisa aja doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mendapat wanita menurut dia baik. Tapi tetap aja nanti ada kekurangan yang sebenarnya kalau dihitung-hitung itu sekufu. Oh, di titik tertentu itu sekufu dia nanti. Emosinya atau apa? Ya. Nah ini harus kita sadari. Makanya tadi sempat Haji ceritakan bahwa gimana caranya anak kita nurut. Jangan sampai nanti anak kita nggak nurut. Bagaimana kita itu sebagai orang tua itu menyuruh anak kita itu baik, tapi kita tidak baik. Ya disitulah sebenarnya ayat demi ayat Al-Quran itu sebenarnya sudah kita lampaui. Contoh mamanya, bagaimana Allah itu tidak murka. Tadi diceritakan Haji, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak melakukan. Orang tua ini sama, dia ingin keinginan cita-citanya anaknya ganteng, anaknya itu cantik, anaknya itu soleh, anaknya solehah, kan seperti itu. Anaknya itu hafiz Quran, ya, tapi dia tidak sadar dirinya siapa. Saya pernah ada cerita, bahwa cerita ini benar ya, dari anak kecil SD itu sudah hilang ingatan. Masya Allah. Nah, saya waktu saya selidiki nggak taunya memang orang tuanya selalu nge-push kepada anaknya itu belajar terus-menerus, ngaji terus-menerus, anaknya hilang ingatan. Makanya di sini kita harus pahami, jangan seperti itu. Anak itu punya porsi-porsi tertentu. Kalau anak ini hilang ingatan, berarti ada orang tuanya yang dia tidak mau ditekan sebenarnya. Nah, anak yang dia tekan itu nggak taunya punya genetik dari orang tuanya nggak mau ditekan, tapi dia pendiam, tidak mau melawan. Akhirnya anak itu hanya diam, hanya kelihatan nurut. Di situ diizinkan oleh Allah Ta'ala stres, hilang ingatan, sehingga orang tuanya sedih. Dia sudah sekolah, dia dilesin, dia harus hafalan Quran, ya selesailah anaknya. Dia sendiri nyantai-nyantai aja, habis dia, masa depannya hilang. Hanya karena keinginannya. Nah itu sama seperti tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah kemurkaan Allah itu dimunculkan melalui anak yang belum akil balik. Itu sama seperti itu, tidak boleh. Makanya mencari jodoh itu bukan kita yang mencari. Sebenarnya yang mencari itu adalah iman kita sebenarnya. Kita mencari, kelihatan mencari, tapi iman kita nanti akan menemukan. Kok saya cocoknya sama ini, padahal ketemu sama yang baik beneran, dia merasa nggak cocok. Iman rasanya itu dengan yang ini, yang inilah yang memang sekufu nanti. Ketemu sama orang yang baik, nurut, dan enggak, dia kenapa? Saya nggak srek. Dia pasti bilang begitu, padahal baik. Nah, ketemu akhirnya sekufu. Mamanya Tung yang happy aja, ketemu sama istrinya diem aja gitu. Ketemu sama Tung yang mamanya emosional, ketemu istrinya ya emosional juga gitu loh. Nah itu kan sekufu ya. Jadi saya maunya istri saya nggak begitu lah. Emang dulu kamu gimana kan gitu. Akhirnya kan diem dulu. Dulu kamu gimana? Akhirnya diem. Iya ya. Nah, itu kalau perubahan itu Pak Ustadz itu dilakukan sebelum atau sesudah? Kalau sesudah terjadi tetap harus dilakukan juga perubahan itu juga Pak? Iya tetap. Jadi memang kalau tahu banyak di keluarga ada kekurangan, kembalilah ke jalan Allah sebelum terlambat. Loh kok pakai sebelum terlambat? Sebelum mati itu kan terlambat itu. Nah Ustadz, ini bagi pasangan pemula nih, kita pasangan pemula atau pasangan lanjut? Maksudnya pasangan baru nikah suami istri. Mereka menyadari nih, si suami maupun si istri punya keburukan dan sudah mendengar tausiah Ustadz nih. Tidak ingin anaknya ini menjadi generasi keduanya nih, menuruni sifat buruk ibu dan bapaknya nih. Apa yang harus dilakukan orang tuanya nih Ustadz? Emang harus berubah. Berubah benar-benar ada di jalan Allah Ta'ala. Insya Allah Allah itu maha pengampun kok tentang taubat manusia muslim ya.
Tobat berarti. Tobat, dia harus tobat. Apa yang dilakukan salah di hadapan Allah Ta'ala berubah. Yang dulunya emosional, berubahlah yang tidak. Yang dulunya arogan, ngapain arogan? Semua orang itu di mata Allah sama. Kamu arogan itu percuma. Yang kamu aroganin apa? Jabatanmu. Ya salah. Yang kamu aroganin apa? Kamu cari rezeki. Ya salah. Yang kamu aroganin apa? Kamu sebagai imam. Ya salah. Seorang imam yang baik di hadapan Allah Ta'ala itu dia tidak akan arogan dengan keluarganya. Dia akan sayang dengan keluarganya. Sayangnya apa? Kalau keluarganya salah, ya dia didik menjadi baik, bukan dimarahi. Itu yang namanya imam yang bijak di hadapan Allah, imam yang soleh di hadapan Allah, itu yang seperti itu. Bukan imam yang soleh itu membiarkan keluarganya, tidak boleh juga. Kalau keluarganya salah, tetap dia harus kawal. Ya istri, ya anak-anaknya itu dikawal. Bukan anaknya itu pulangnya pagi didiemin, tidak bisa. Ngomongnya gimana? Daripada saya marah, lah ngapain kamu marah? Kan nggak bisa, harus dididik, harus dipanggil, didudukkan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Tobatlah kepada Allah Ta'ala, berubah. Ya, kalau memang ada kesalahan di keluarga, bilang sama keluarga, bilang sama istri, bilang sama suami, bilang sama anak-anak, saya pernah melakukan kesalahan. Saya tidak mau mengulang yang ke-13 kalinya umpamanya. Bolehlah. Kok 13? Kan biasanya saya tidak mengulang yang kedua kali. Enggak, saya bilang yang ke-13 kali kan gitu. Bohong berarti ya? Bukan, yang dulu memang sering diulang-ulang gitu maksudnya. Kalau ngomong yang kedua kali bohong berarti? Bohong ya. Jangan di hadapan saya ngomong yang begitu ya. Ketahuan insya Allah tetepan. Jadi ngomonglah yang jujur ya. Begitu Ci, begitu Tung. Ya, tadi kan untuk yang pemula itu Pak Ustaz. Kalau yang udah akhir, expired pensiun ya. Kalau udah expired, sudah nikah, udah Tetap. 28 tahun, 30 Tetap berubah ya. Umar bin Khattab itu pun kenal Rasul itu inginnya membunuh. Tapi setelah masuk Islam ya beliau bisa menjadi pembela ya, pembela Rasul. Jadi tetap kita belajar dari keadaan yang sudah ada. Bukan berarti kan saya sudah tua, oh enggak. Enggak bisa istilahnya. Jadi berubahlah sekarang, kembali ke jalan Allah, serius. Yang kurang itu belajar untuk digeser, diganti yang baik, belajar baik. Kalau sudah baik, belajar tidak ujub, tidak riak. Walaupun itu sulitnya setengah mati, ya belajar. Namanya belajar ya begitu. Masuk surga itu tidak gampang, enggak bisa. Orang itu mau masuk surga hanya hafalan Quran, belum lengkap. Belum lengkap. Orang yang hafal Quran dan mengerjakan, nah itu baru lengkap. Nah kalau orang yang hafal Quran sudah mengerjakan, insya Allah dia tidak akan menampilkan ujub riaknya. Dia sudah pasti banyak nunduk, tidak banyak bicara. Bicara yang manfaat, tidak mengarah ke arah dia sendiri yang hafal Quran. Tidak akan mengarah ke arah sana. Nah itulah yang termasuk dia akan betul-betul bisa menjadi ahli surga dan bisa membawa keluarganya nanti. Dan keluarganya kenapa dia bawa? Bukan dia yang mengambil nanti dari neraka, enggak. Dia berikan bahwa dia seorang ahli hafalan Quran dan dia sudah mengerjakan. Dia berikan ceramah untuk keluarganya. Akhirnya keluarganya ikut ke arah dia. Itulah yang akan dia bawa nantinya. Jadi bukan mencompot itu dari neraka dia comot, enggak. Kalau seseorang muslim masuk neraka, itu sudah hitungan dari Allah Ta'ala, itu sudah tepat. Jadi tidak bisa dicomot semaunya sendiri. Jadi kalau dicomot di neraka, loh berarti gimana nih? Allah sudah memperhitungkan semuanya, sehingga orang itu kalau memang dihisab pasti ada, oh ini dari keluarganya yang hafal Quran dan mengerjakan, dan ini orang ini dia sudah sama orang ini dia ikut mau mengerjakan, tidak menolak, tidak. Dia mau mengerjakan nasihat si saudaranya yang hafalan Quran tersebut dan sudah mengerjakan. Dia tidak menolak dan dia mau, nah ini nanti kan
Sama, dia dihisab, Allah sudah paham hisabnya. Makanya itu kebaikan yang sekecil biji zarah pun akan terlihat. Apalagi dia mengikuti orang-orang yang hafal Quran dan mengerjakan. Mengerjakan itu termasuk akhlak-akhlak Rasul. Jadi orang yang hafal Quran dan mengerjakan, insya Allah orang itu nggak akan gampang tersinggung dia. Dia akan memaafkan kesalahan saudaranya. Dia tidak akan gampang tersinggung, ya. Tidak merasa hebat, ada kekurangan didengerin. Orang-orang yang hafal Quran dan mengerjakan, insya Allah sudah seperti itu. Tidak hafal Quran gampang tersinggung. Oh, ini dia belum bisa mengerjakan, dia baru hafal aja. Dan apakah itu bisa masuk surga? Saya jawab, wallahu a'lam. Saya nggak berani jawab, ya, tapi wallahu a'lam. Tapi kalau umpamanya orang yang hafal Quran dan mengerjakan, saya jawab, insya Allah bisa. Hanya itu, insya Allah bisa. Kenapa? Sudah mengerjakan, berarti komplit dia sudah. Berarti sesunah-sunahnya dia kerjakan sebenarnya, karena dia tahu. Gitu. Insya Allah seperti itu, Ci. Jadi kalau umpamanya mau berubah, ya berubah. Tuh mau berubah, ayo berubah sekarang. Walaupun afkir. Kan gitu. Kan sholat kan, alhamdulillah nggak pakai tongkat, nggak harus pakai kursi. Kan seperti itu. Ya disyukuri. Terus menerus disyukurin dan berubah. Kalau memang ada kesalahan, dikasih tahu, dinasihatin yang baik. Enggak. Kalau mau ada yang salah kemudian kamu mau sebagai imam terus mukamu nggak karu-karuan, ya nggak boleh seperti itu. Nanti anakmu malas, kalau mau kamu nasihatin malas. Kenapa? Paling mau disalahin aja, nah kan begitu. Ya malas lah. Ya namanya orang salah itu kan, maling aja nggak mau loh dimasukin penjara. Maunya kalau ketangkep, kalau dikejar polisi lari kok dia masih. Iya betul ya. Betul. Padahal maling dia. Iya benar. Kan nggak mau ditangkap kan dia. Nggak mau. Coba kalau ada maling, ya saya maling, tangkap aja gitu kan. Nggak ada. Tetap. Makanya apa? Loh kalau ngasih nasihat yang baik. Nanti maling itu kalau ketemu sama polisi baik itu langsung, polisi ini ya udah tangkap aja lah kan gitu. Jadi anak itu kalau ketemu ayahnya baik, dia akan tahu bahwa ya saya salah. Dinasihatin kan mau, ya seperti itu. Makanya saya bilang maling aja nggak mau loh ditangkap polisi, nggak usah maling. Koruptor itu nggak mau, dia tetap maunya pergi aja, nggak mau dinasihatin. Kan seperti itu. Orang-orang yang merasa pandai nggak mau dinasihatin. Orang yang pandai tapi dia tidak memperlihatkan kepandainya, mau kok dia dinasihatin. Karena bagaimanapun juga seseorang itu, siapapun orang yang pandai, dia tetap nggak akan tahu ilmu dari orang yang memberikan nasihat. Apa ilmunya? Ilmu yang tidak arogan, ilmu yang hanya mau ngikutin aja, mencoba untuk ngikutin. Apa? Ambillah ayat Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ambillah ayat itu. Jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Ambil aja ayat itu untuk kita mendengarkan. Yang kita dengarkan baik, alhamdulillah bisa menjadi ilmu. Yang kurang baik ya kita skip, kan gitu ya. Yang tidak baik nggak usah kita dengarkan, tapi kita hormati dia bicara. Kan nggak salah sebenarnya itu. Kita di hadapan Allah Ta'ala itu sudah baik, sudah benar. Kenapa? Tidak memperlihatkan kepandaian kita. Itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita itu bisa ngomong, kita bisa langsung menghajar orang yang ngomong salah, itu bisa. Tapi kita ingat, ini kan di depan umum ya. Berarti tidak boleh saya memberikan nasihat di depan majelis. Ya itu. Mempermalukan. Kita ambil hadis tersebut. Karena akhirnya kita itu mendapat pahala terus-menerus dari kita diam. Sebenarnya banyak yang kita yang bisa kita kerjakan setiap saat, setiap harinya. Banyak. Dan itu nanti akan berefek pada anak-anak kita. Anak-anak yang dulunya bandel, kalau orang tuanya sudah mulai mau mendengarkan, ikut nanti lama-lama. Oh iya ya. Nah, orang-orang itu kan tidak pernah tahu. Mamanya ya sama, di keluarga itu kalau memang nggak mendapatkan hidayah itu ya begitu. Lagi, ngapain kok gini? Padahal kamu juga jengkel sama istrimu nih, Tung. Ya dimatiin HP-nya. Nah itu sama sebenarnya. Nah itu dua-duanya nggak dapat hidayah itu. Bener nggak itu? Bener. Pernah istrimu begitu? Pernah. Sering?
lumayan sering. Kalau dipikir-pikir ya Nah, kan rugi ya itu itulah, ya. akhirnya rugi. Nah, itulah keluarga yang belum paham. Bukan berarti nyalain, tidak. Nah, di keluarga sama seperti kayak kamu itu banyak yang seperti itu. Yang merasa istrinya cantik, wah, suaminya ya disuruh berangkang ke arah dia. Karena apa? Karena dia merasa cantik, dia merasa dibutuhkan oleh suaminya. Nah, yang seperti itu arogan. Nah, itu anaknya pasti punya sama seperti sifat dia biasanya dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang nggak sadar. Bagi orang muslim, anaknya nakal masukin pesantren. Nah, guru pesantrennya kan nggak tahu kalau anaknya kurang ajar. Ya pesantrennya morat-marit punya nerima anak seperti itu. Kan nggak tahu juga kiainya. Iya. Dan banyak kasus seperti itu. Kasusnya seperti itu banyak. Ada yang kiainya tahu akhirnya dikembalikan ke orang tuanya. Lah iya serius. Serius seperti Karena itu. membahayakan santri lain. Santri yang lain, iya, Dan ya. tidak sanggup dia mendidik. Dia juga bukan tidak sanggup, ini membahagiakan, membahayakan sebenarnya. Jadi daripada ini santri-santri saya bisa rusak hanya cuma anak satu ini, dikembalikan sama kiainya ke orang tuanya. Orang tuanya bingung gimana anak saya itu susah dinasihatin. Lah kalau saya, ya itu kamu, ini anak kamu bener apa enggak? Bener anak saya dari pernikahan saya sama istri saya. Oh ya bener nih, DNA-nya bener ya sudah. Ya sudah, kamu yang harus dididik. Kalau saya gitu, kamu yang harus saya didik. Tidak bisa anak itu kamu serahin kepada orang lain, kamu tuh terus leha-leha di rumah cari uang sendiri. Tidak bisa. Tanggung jawab itu tidak bisa. Guru, kiai, ustadz itu hanya mendidik dari sisi pendidikan. Kalau akhlak, kalau watak, genetik itu ya dari kamu sebenarnya. Kalau saya seperti itu orang tuanya. Coba kamu tobat. Apa yang kurang dari anakmu? Oh, anak saya itu susah dinasehatin. Siapa di antara kamu berdua ini yang susah dikasih nasihat? Coba kamu, coba sambil senyum-senyum juga. Siapa coba? Saya Ustadz. Nah kan ngaku sudah. Udah kamu sekarang itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mulai hari ini saya akan bantu doa. Memang nggak bisa langsung, kecuali anakmu dipelet jadi anak yang delongap nurut sama orang tua tapi bodoh. Kenapa? Karena kepelet otaknya. Mau kamu digitu? Kalau mau banyak yang ilmu-ilmu yang kelihatan seperti Islami yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk seperti itu banyak beredar. Dukun apalagi ya. Nah di sini nggak bisa. Kalau saya ajak ke ranah Allah, tobat kembali. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian sudah beberapa bulan anaknya didatangkan, kemudian dinasehatin. Saya juga banyak yang kasus seperti itu. Ada seseorang kolonel, putranya itu jengkel sama dia, nggak mau ngomong selama lebih dari 2 tahun. Ini jelas. Kemudian kolonel, kemudian istrinya sejak kapan mulai tidak mau ngomong, tidak mau bicara? Sejak SMA sudah mulai, padahal anaknya dokter gigi. Ini saya bilang, saya nggak nyebutkan nama, tapi benar-benar saya ini ada kasus anaknya dokter gigi nggak mau ngomong sama orang tuanya, sama saudaranya nggak mau ngomong. Ayahnya di Jakarta, hanya anak-anaknya di Surabaya. Nah di titik itulah sejak SMA sudah nggak mau ngomong. Nah saya tanya, Pak, Ibu, bagaimana dulu, ada nggak yang pernah niat memang kalau ketemu sama orang tua atau mertua nggak kepingin ngomong? Nah, saya cuma tanya itu tok. Alhamdulillah ibunya bilang, kayaknya saya Ustadz. Kenapa? Dulu waktu saya nikah sama suami saya, dulu suami saya banyak menolong saudaranya, uangnya sebagian dikasih sama ibunya. Saya tahu suami saya baik, tapi karena saya masih muda barangkali ya Ustadz, saya jengkel sama saudara dan jengkel sama ibu mertua saya. Jadi kalau saya diajak ke rumah ibu mertua saya, Bapak, saya memang niat nggak pengen ngomong. Kalau nggak ditanyain nggak ngomong, ditanyain juga males-malesan. Ya sudah ketemu. Nah ini dari ibunya, saya nggak nyalain ibunya, tapi ibunya kan jujur dengan saya. Kalau jujur kepada saya, berarti beliau juga jujur kepada Allah Ta'ala. Ibu, nanti mohon ampun ya kepada Allah Ta'ala. Bapak nanti mohon
doa, ngikutin doa ibu agar persoalan ini selesai dengan baik. Iya, bener. Dia mohon ampun, minta maaf sama ibu mertuanya. Alhamdulillah ibu mertuanya masih minta maaf ya bu sama ibu mertuanya. Mau dia minta maaf setiap hari kalau bisa, kalau jauh lewat telepon, tapi minta maaf ya, insya Allah Ustadz. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah 1 bulan berikutnya anaknya sudah mulai mau ngobrol dengan saudaranya. Dulunya nggak mau. Kemudian 1-2 bulan berikutnya ini ibu bapaknya ngomong sama saya, anak ketemu, saya pantau sudah mulai ngomong sama ayahnya. Anaknya belum menikah itu Pak Ustadz? Kemarin saya dapat laporan anaknya itu sudah rukun sama ayah ibunya sama saudaranya dan alhamdulillah sudah menikah. Dokternya. Ini serius saya cerita. Inilah langkah-langkah Islami. Inilah yang bisa kita katakan syar'i. Caranya nggak pakai ini baca ini, nggak ada baca-bacaan. Langsung kembali taubat pada Allah Ta'ala. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menyentuh si anaknya dulu. Tidak ada. Ayah ibunya saya minta untuk taubat dan mau. Dan Allah yang membuka hatinya. Itulah caranya Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Enggak ada yang mana-mana. Kalau dibaca-baca itu kan dibaca-baca. Ini enggak, kita doa mohon ampun. Ibunya mohon ampun. Ya Allah, jika anak saya yang bernama ini, karena dulu saya tidak mau bicara, niat tidak mau bicara dengan ibu mertua saya, jika itu dosa besar, ampuni dosa saya. Syar'i nggak yang itu? Syar'i. Nggak ada yang menolak orang Islam, kecuali orang Islam yang ininya nggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dia tolak yang pasti nasihat seperti ini. Karena dia senang pakai yang amalan-amalan. Silahkan pakai. Kalau itu Rasul pakai, silahkan. Kalau Rasul nggak pakai, bisa aja kamu dikatakan dosa atau bid'ah. Silahkan pakai. Iya, kalau saya enggak, saya ngikutin jalur Allah, ngikutin jalur Rasul, tobatlah, mohon ampunlah. Enggak usah yang aneh. Dan banyak kasus yang seperti itu. Dan alhamdulillah bisa selesai dengan baik di jalan Allah semuanya. Tidak ada yang aneh-aneh. Enggak ada pakai daun bidara, enggak ada pakai air, enggak ada semprot-semprotin, enggak ada kali anak ini. Enggak. Anak terlahir seperti itu pasti atas izin Allah. Kembalikan kepada Allah. Bukan dengan daun, bukan dengan batu akik, bukan dengan keris, bukan dengan air. Enggak. Oh itu kan media, iyalah bunyinya media. Tapi saya enggak, Allah itu tanpa media. Seperti itu. Dan itu terjadi dan banyak sekali kasus seperti itu. Yang dari laki-laki suka sama laki-laki, banyak di sini. Sampai dia, gimana sekarang? Alhamdulillah saya sudah nggak tertarik sama laki-laki Ustadz. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Yang dari Malaysia tidak tertarik dengan laki-laki, alhamdulillah. Sama. Itu dari mana? Dia terlahir, dia mimpi pertama aja dengan laki-laki. Laki-laki mimpi pertama bahasanya itu dengan laki-laki. Siapa yang disalahin? Saya bilang sama dia, jangan nyalain orang tua ya. Memang orang tuamu salah, tapi jangan disalahin. Karena orang tuamu tidak tahu. Ayo, yang dulunya kamu bisa dikategorikan masuk kaumnya Nabi Lut, ayo kita keluar. Kaum yang durhaka maksudnya, ayo kita keluar. Ayo, caranya mohon ampun kamu kepada Allah. Doakan ibumu kepada Allah, salahnya sudah ngerti, sudah Ustaz, doakan. Jadi loh dia normal. Dan pasien saya yang laki-laki mimpi dengan laki-laki mimpi basah dan dia suka sama laki-laki dan dia seorang dokter, alhamdulillah sekarang itu sudah sama wanita, udah nggak krek lagi sama normal. Makanya kalau saya bilang jangan dihujat yang seperti itu, cari solusinya. Muslim itu harus cari solusi, bukan mau nyala-nyalain. Yang berhak nyalain itu Allah. Walaupun dia ada di ininya kaum Lut, nanti kalau dia memang mau sadar, cari jalan keluarnya. Sama seperti ini. Ini anak nakal, kan bukan dari kaumnya Nabi Lut. Kan baru nakal aja, ayo kembali kepada jalan Allah Ta'ala, kan begitu. Iya, benar. Iya kan gitu. Kalau salah, ya dia secara hukum salah habis mukulin, iya. Tapi kalau dia bandelnya, iyalah. Ayo carilah. Siapalah yang bisa, Ustadz yang bisa mengembalikan genetiknya menjadi normal. Ayo. Nggak cuma anaknya yang genetiknya dinormalin, orang tuanya juga harus. Siapa yang paling bandel di sini orang tuanya harus mau ngaku.
Kalau kamu tuh umpamanya suka dulunya keluar malam, ya kalau anakmu keluar malam ya jangan dimarahin. Saya sekarang berarti harus berubah, jangan keluar malam gitu. Iyalah. Kalau belum menikah, Pak Ustadz? Hah? Belum menikah? Yang mana nih maksudnya? Anak saya. Ya kalau belum nikah ya mohon ampun lah kepada ayahnya, minta maaf pada orang tuanya, mohon ampun kepada Allah. Kemudian teman-temannya ya belajar di yang kira-kira teman-teman yang tidak seiman, nggak usah di apa namanya digauli terlalu gaul. Kok digauli nggak cocok sih, ditemani terlalu jauh maksud saya. Jangan, karena itu nanti akan mendapat dampaknya kenapa nih, biasanya kalau anak nakal, anak yang susah dinasihatin orang tua, kalau dia punya temen main yang non muslim, nanti dia akan tertarik sama dia, Mas. Biasanya sudah hafal saya. Karena nakalnya dia itu nanti digadukkan hatinya itu oleh Allah Ta'ala dengan orang yang tidak seiman biasanya. Saya sudah hafal. Makanya hati-hati. Orang yang suka dengan orang yang tidak seiman, itu dia nakalnya sama orang tua dikandani, dikasih tahu, dablek. Makanya ayo berusaha berubah, walaupun sudah afkiran berubah. Amin. Sudah uzur berubah lah ya. Ini kan belum diizinkan mati oleh Allah Ta'ala, jadi masih ada waktu untuk berubah. Ya dirubah, ya istri, ya anak, ya diri kita sendiri. Awalnya diri kita, harusnya dari kita. Harusnya binafsi. Ya, intinya dari kita dulu, baru nanti ke keluarga, ya istri kan. Mudah-mudahan bisa lah. Jadi anak-anak kita itu bisa jadi anak soleh atau soleha, keluarga kita ya sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Belajarnya cukup bagus ini. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada. Demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.